Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua selalu sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Bu Sri Astuti. Mungkin pada kesempatan kali ini adalah merupakan pertemuan pertama kita. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Mata pelajaran ini untuk di tingkat 12. Pada kompetensi ini di kelas 12 ada 9 kompetensi. Bab yang pertama adalah menerapkan proses produksi massal, dan selanjutnya bisa Anda baca secara keseluruhan. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab pertama, yaitu berkaitan tentang produksi massal. Hakikat dan konsep produksi massal. Pastinya kalian semua sudah mengenal istilah produksi massal. Produksi massal merupakan kegiatan memproduksi barang yang pada akhirnya sesuai dengan standar perusahaan. Kata massal itu sendiri sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebuah kegiatan yang dilakukan berkaitan atau melibatkan banyak orang, sehingga produksi massal pastinya adalah sebuah kegiatan memproduksi barang yang dilakukan oleh banyak orang, yang artinya bahwa pekerjaan itu, produksi itu dilakukan di manufaktur atau pabrik. Kemudian ada beberapa ciri-ciri dari produksi massal itu sendiri, bisa Anda simak ya. Yang pertama adalah produksi massal dihasilkan oleh perusahaan dalam jumlah yang besar dengan biaya per unitnya rendah. Kita tahu bersama ketika kita melakukan membuat produk, membuat barang dalam jumlah yang besar, maka kita pun membelinya bahan baku juga dalam jumlah yang besar. Karena kita membeli dalam jumlah yang besar, kita pasti akan mendapatkan harga yang relatif lebih murah karena kita membelinya dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, seperti ketika Anda membeli sesuatu barang dengan harga jumlah satuan, pastinya harganya lebih mahal, berbeda dengan ketika kita membeli dalam jumlah yang besar. Karena itu, produksi massal itu bisa menekan biaya karena diproduksi dalam jumlah yang besar. Kemudian, produksi massal itu memiliki tujuan untuk menguasai pasar. Pasar di sini, minta maaf, bukan berarti pasar Mandiraja, pasar Klampok, bukan. Tetapi pasar adalah area atau daerah untuk menjual produk itu sendiri. Jadi ditujukan untuk menguasai pasar, berarti ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Nah, itu salah satu tujuan dari produksi massal. Ciri berikutnya adalah produk dijual di pasar bebas. Artinya pasar bebas itu adalah pasar di mana saya bagi dulu bahwa pasar itu ada pasar monopolistis dan pasar bebas. Yang dimaksud dengan pasar monopolistis itu adalah pasar di mana jumlah produsennya hanya satu. Ada yang bisa memberi contoh? Oke, baik, contoh misalnya begini. Ketika kita memerlukan kebutuhan penerangan atau listrik di rumah kita bisa membeli listrik di mana? Siapa produsennya? Pastinya kalian jawaban Anda cuma satu, PLN, Bu. Iya, betul. Jadi PLN itu merupakan produsen listrik ya, sehingga dia masuk ke dalam pasar monopolistis. Harga berapapun yang ditetapkan oleh si produsen yang monopolistis tadi, konsumen tidak bisa melakukan penawaran, jadi ngikut saja. Berbeda dengan kondisi di pasar bebas. Pasar bebas itu adalah pasar di mana jumlah produsen yang hadir di pasar itu cukup banyak, sehingga konsumen bisa melakukan pilihan alternatif barang dengan harga beli, kemudian dengan harga, dengan kualitas dan desain yang sesuai keinginan konsumen. Jadi produk massal tadi bisa dijual di pasar bebas. Tentu saja yang dimaksud pasar bebas tadi, saya katakan tadi bahwa di situ ada banyak produsen sehingga konsumen bebas atau berhak melakukan pemilihan sesuai kemampuan atau daya beli mereka.
Ciri berikutnya adalah hampir tidak ada variasi produk. Yang benar, karena tadi saya katakan di awal bahwa produk massal dihasilkan oleh pabrikan atau manufaktur. Dan biasanya pastinya produknya sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pabrik. Sehingga ya itu saja desainnya, bentuknya. Nah, paling akan dilakukan biasanya secara periodik, tapi dalam waktu tertentu baik desain, bentuk sama. Nah, itu cirinya. Hampir tidak ada variasi produk. Ciri berikutnya adalah harus ada persediaan untuk memenuhi permintaan pada masa tunggu. Artinya begini, ketika sebuah perusahaan meluncurkan sebuah produk, dia harus memberikan estimasi, perkiraan, sampai kadang untuk mendatangkan bahan baku, kadang terkendala baik musim, kemudian ada banyak hal, faktor global, faktor makro, sehingga mengalami keterlambatan terdapat. Maka perusahaan tidak boleh atau harus menjaga agar barang yang dihasilkan tadi selalu ada di pasaran. Maksudnya bagaimana, Bu? Artinya ketika setiap saat konsumen memerlukan, barang yang diinginkan oleh konsumen tadi harus tersedia di pasar. Konsumen tidak akan mempedulikan barang ini mengapa stok bahan bakunya terlambat atau apa, tidak peduli. Kenapa itu harus dijaga oleh perusahaan? Untuk menjaga kontinuitas dan eksistensi dari perusahaan tersebut. Karena apa? Ketika stok bahan baku kita yang ada di produk kita yang ada di pasaran itu mengalami keterlambatan, atau pada saat konsumen memerlukan sementara barang yang dicari tidak ada, apa yang dilakukan oleh konsumen? Konsumen mau menunggu produk selanjutnya? Pastinya tidak. Contoh misalnya, Anda butuh deterjen, Anda biasa membeli merek X. Ketika Anda datang ke toko, ke warung, barang yang Anda cari tidak ada di situ. Maka Anda kan tidak perlu harus menunggu 2-3 hari lagi ketika sampai barang itu ada. Yang kita lakukan pastinya adalah kita akan membeli deterjen dengan merek yang lainnya. Itu artinya berarti pasar kita sudah direbut oleh produsen lain, dan itu bagi sebuah industri, dari sebuah perusahaan tidak boleh terjadi, tidak boleh dilakukan. Nah, sehingga stok barang tadi harus selalu ada untuk menjaga eksistensi atau kontinuitas dari perusahaan tersebut. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan produksi massal tadi di awal sudah saya lakukan. Saya sampaikan bahwa kelebihan produksi massal antara lain adalah hemat biaya produksi. Nah, ada yang masih ingat tadi kenapa kok bisa hemat? Iya benar, karena kita membeli bahan baku dalam jumlah yang besar. Sehingga kita bisa menekan cost, menekan biaya, sehingga biaya overheadnya, biaya operasionalnya lebih rendah. Kemudian terjadi efisiensi waktu. Efisiensi waktu artinya karena kita mengerjakannya dengan menggunakan mesin yang berkapasitas besar, sehingga waktu yang kita perlukan untuk menghasilkan jumlah barang yang lebih banyak itu lebih efektif. Berikutnya adalah kelebihan berikutnya adalah tingkat keakuratan tinggi dan risiko kesalahan manusia memproduksi barang dalam pengerjaan dilakukan oleh mesin yang canggih sehingga lebih optimal. Jadi karena tadi sudah terstandar sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan oleh sebuah perusahaan, maka cenderung barang yang kita hasilkan lebih akurat. Sesuai dengan mesin-mesinnya, alat-alat yang lebih modern, maka barang yang kita hasilkan lebih bagus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tingkat produksinya cepat, ya, karena menggunakan mesin-mesin tadi, maka proses produksinya selain waktu juga bisa menghasilkan produk yang banyak dengan waktu yang lebih cepat. Berikutnya adalah kekurangan di dalam proses produksi massal. Kegiatan produksi sangat kaku. Artinya bahwa karena tadi produk tadi dihasilkan oleh mesin, berarti barang tersebut dihadirkan oleh mesin yang terus menerus, sehingga barang itu ya ajek itu saja. Berbeda dengan produk satuan atau produk berdasarkan pesanan, maka produk tersebut akan lebih fleksibel sesuai keinginan pelanggan atau konsumen.
kelemahan dari produksi massal adalah produksinya sangat kaku. Berikutnya adalah kurang beragamnya variasi produk. Nah, tadi sudah karena dengan mesin yang sudah terstandar, berarti produknya, bentuknya, desainnya ya tetap cenderung tidak ada variasi. Tetapi berbeda dengan produk satuan, produk pesanan, maka desainnya, kemudian bentuknya akan berbeda sesuai dengan keinginan pelanggan. Berikutnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin pastinya sangat besar. Jadi investasi untuk produksi massal pastinya sangat besar karena harus menghadirkan, harus membeli, menyediakan mesin-mesin yang berkapasitas besar tadi. Juga tidak ada jaminan. Artinya begini, produk yang kita hasilkan, yang kita luncurkan di pasar tidak menjamin apakah konsumen itu akan menyukai atau tidak. Ketika tidak menyukai, tentu saja barang kita tidak diminati. Kalau tidak diminati ya berarti omset penjualannya rendah. Dan tentu saja itu karena itu alasannya bahwa karena itu perusahaan atau seorang wirausaha harus melihat pangsa pasar, selera konsumen harus dilihat, harus diikuti secara terus-menerus. Tadi pada pertemuan kali ini kita sampai di kelebihan dan kelemahan produksi massal. Berikutnya Anda silahkan kerjakan tugas yang sudah tertera di link, nanti silahkan dikerjakan.